forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Alvina Nurhaliza dengan NPM 1913032042 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat, yaitu berjudul Supremasi Hukum dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan. Materi yang pertama yaitu pengertian dan tujuan supremasi hukum. Supremasi mempunyai arti kekuasaan tertinggi atau teratas, dan hukum artinya peraturan. Jadi supremasi hukum mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi. Mengenai perumusan dari supremasi hukum ini sebenarnya belum ada yang memberikan pengertian secara tegas. Hal ini disebabkan karena cakupan yang demikian luasnya dari hukum itu sebagai aturan hidup yang bersifat memaksa, pelanggaran mana mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dari berbagai kutipan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang dan berlakunya bersifat memaksa untuk ditaati serta memberikan sanksi tegas dan nyata terhadap pelanggarannya. Terdapat kalimat mengatur tingkah laku manusia, berarti mengatur setiap perhubungan hukum yang dilakukan oleh setiap orang tidak harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Juga terdapat kalimat sifat memaksa dan memberi sanksi tegas dan nyata terhadap siapa saja yang melanggarnya. Ini berarti bekerjanya hukum itu dapat dipaksakan pentaatannya tanpa terkecuali walaupun itu sebagai lembaga pembentuk aturan hukum. Apabila melanggar sedikit pun dari aturan hukum, memberi sanksi tegas serta nyata sesuai dengan pelanggarannya tersebut. Dengan demikian, hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Tujuan hukum pada prinsipnya meliputi 3 unsur pokok, yaitu hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Materi yang kedua yaitu sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan. Di Indonesia, kewajiban kodrati untuk memberi perlindungan ini sebagian telah ditransformasi menjadi norma hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai ius constitutum sehingga mengikat bagi para subjek hukum, dan sebagian lagi belum ditransformasikan menjadi hukum positif sehingga masih dalam bentuk ius constituendum. Makna sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan merupakan sebuah sistem berbicara di pengadilan yang didasari dan dijiwai oleh semangat untuk membantu pencari keadilan agar berhasil memperoleh keadilan, menyelamatkan mereka dari kegagalan memperoleh keadilan atau memperoleh keadilan secara tidak halal, dan memberi apa yang dibutuhkan pihak-pihak yang terkait dalam perkara. Meskipun yang bersangkutan tidak meminta atau tidak mengetahui atau bahkan mungkin tidak menghendaki, dan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa secara nyata sesuai amanat Konstitusi 1945. Dalam konteks peradilan, melindungi pencari keadilan berarti membantu para pencari keadilan untuk mendapat keadilan dan menyelamatkan mereka dari kegagalan memperoleh keadilan. Pengadilan wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan. Perlindungan hukum merupakan jaminan negara terhadap pencari keadilan bahwa mereka dilindungi oleh hukum dari hal-hal yang merugikan. Perlindungan hukum bermakna melindungi hak-hak pencari keadilan yang menurut hukum harus dilindungi, baik yang diminta maupun yang tidak diminta, melalui proses peradilan yang efektif dan efisien, baik dalam pemeriksaan perkara maupun dalam pelaksanaan putusan. Perlindungan hukum merupakan media untuk mendapatkan keadilan melalui jalur hukum. Hakim pemeriksa perkara diberi amanat untuk menjalankan 3 prinsip misi proses keadilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan. Prinsip yang pertama yaitu aktif membantu pencari keadilan agar berhasil memperoleh keadilan. Prinsip yang kedua, aktif melakukan penemuan hukum demi mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip yang terakhir yaitu aktif memberi jaminan hukum untuk kemudian eksekusi. Itu saja materi dari artikel yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.